Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi kembali lagi Agnes nih sahabat dia semua. Sekarang ditemani dengan Kevin. Dan ada satu bintang tamu yang pembicara kita yang akan berbincang-bincang di pagi hari ini tentunya ya. Betul banget. Jadi buat sobat dia semuanya nih, hari ini khusus banget spesial. Betul. Karena biasanya sih kalau Pak Cita kan nggak ada siaran lagi nih, Kevin. Ya, habis ya lagu-lagu doang biasanya. Benar. Jadi untuk hari ini khusus banget kita kedatangan tamu yang spesial. Betul. Dan karena waktunya juga terbatas, jadi kita mau lebih banyak ngobrolnya. Dan boleh banget nanti sebelum kita mau ngobrol, boleh dari Sobat Dios ada yang mau ngasih pertanyaan ya. Boleh. Langsung aja. Dan tema yang akan kita bincang-bincangkan di pagi hari ini adalah generasi darurat ya. Darurat generasi ya. Jadi buat Sobat Dios misalkan boleh nih ada sesuatu yang mungkin pengen ditanyain sama Kak Jerry gitu, langsung aja dikirimkan ke lewat WA ya, ke nomornya di mana Agnes? 0813-8722-7274. Diulangin 0813-8722-7274. Nah itu dia tadi ya. Dan juga boleh DM di Instagram kami ya. Langsung aja alamatnya di Dios Radio VOI. Mudah sekali bukan? Dan juga di Facebook sama alamatnya Dios Radio VOI juga. Langsung aja ya buat Sobat Dios yang pengen berinteraksi atau bertanya-tanya ya tentang tema hari ini. Langsung aja kirimkan ke WA yang tadi nomornya sudah disebutkan. Ya betul banget. Akhirnya tadi Agnes sama Kevin udah membuka. Udah nyapa-nyapa semuanya. Iya. Nah saatnya nih antar Kak Yeri, Patina Sarani akan kenalin diri dulu. Betul. Tapi sih bagi Agnes sih udah famous kalau bahasanya. Udah terkenal ya. Iya. Kita bahas dulu. Selamat pagi Kak Yeri. Selamat pagi Kak Yeri. Pagi semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Gimana Bandung? Bandung lautan api. Dingin ya Bandung ya atau Dingin, biasa dingin. aja? Dingin atau biasa nih Kak Yeri? Ya kadang-kadang dingin, kadang-kadang ya tergantung ya. Tergantung. Udah sarapan tadi ya? Nyicipin Sudah makanan dong, Bandung atau gimana? Biasa aja makanannya. Makanan apa aja sih? Apa aja. Sering ke Bandung atau? Enggak terlalu sering sih, Terlalu selalu senang kalau ke Bandung. Betul sekali. Dikangenin ya. Berarti. Oke Kak Yeri, boleh mungkin mau speak, mau kenalin diri dan langsung aja hari ini kita lagi bahas ini darurat generasi. Keren banget temanya. Oke, kami kasih waktunya. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Sekali lagi shalom, menyapa semua yang mendengarkan. Izinkan saya untuk share sesuatu yang menurut saya hari-hari ini sangat penting untuk bukan cuma untuk kita pahami tapi kita hidupi. Ya, kita tahu di Kota Bandung beberapa waktu yang lalu heboh sih tentang angka tingginya HIV/AIDS di kalangan mahasiswa dan remaja atau pelajar ya. Ya, jadi akumulasi. Jadi saya mengikuti itu. Apakah itu angka akumulasi? Tapi ternyata memang ada satu culture yang sehingga ya meskipun menurut saya solusi dari Wagub cukup wadidaw. Disarankan untuk itu ya. Tapi gini, ketika ada sebuah krisis di satu kota, maka yang Tuhan cari bukan gubernurnya, bukan polisinya. Yang Tuhan cari adalah gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan. Di mana anak-anak youth berdiri. Artinya sebagai anak Tuhan kita punya tanggung jawab untuk berdiri di titik krisis generasi di kota kita. Karena menurut saya muara dari semua pemuritan adalah kota dan bangsa. Artinya kalau kita melihat sebuah krisis yang representatif Kota Bandung yang terakhir lah, saya nggak tahu apa yang sekarang ini. Tapi ketika kita mendengar angka tingginya HIV/AIDS di kalangan remaja Bandung, lalu hati kita itu flat dan datar. Rasanya ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Karena nggak mungkin Tuhan tidak mencari anak-anak Tuhan untuk berdiri di titik krisis itu. Itu baru satu part ya. Kita pernah tahu sebuah fenomena di Bandung yang film dengan judul Bandung Lautan Asmara. Bandung Lautan Asmara ya. Iya kan? Benar-benar. Artinya gak bisa dipungkiri bisnis prostitusi ilegal online, offline
ya orang nyarinya di Bandung. Iya betul, besar. Besar kan? Ya tidak dengan aplikasi micet aja, itu udah belakangan. Tapi struktur prostitusi terjadi di kalangan oknum mahasiswa, semuanya ada. Drugs, narkoba. Ya. Anji aja TKP-nya di Bandung meskipun ditangkapnya di Jakarta. Padahal orang Jakarta. Padahal orang Jakarta gitu loh. Dengan rentetan statistik yang cukup besar. Artinya ketika ada krisis di kota Bandung, maka yang Tuhan cari adalah gerejanya, anak-anak Tuhannya. Benar. Nah itu sebabnya berdiri di titik darurat generasi ini harusnya menyadarkan kita anak-anak Tuhan untuk tidak hanya mencari sesuatu yang bisa didapatkan ketika kita ikut Tuhan. Tidak ada yang pernah salah dengan kita berdoa untuk jodoh yang lebih baik, pemasukan yang lebih baik, usaha yang lebih baik, pintu terbuka, tingkap langit terbuka. Tapi sebagai anak Tuhan kita juga harus tahu bahwa ada kalanya mujizat tidak terjadi supaya kita jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Betul. Ada waktunya jawaban doa belum terrealisasi karena dia mau jadikan kita jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Jadi saya mengetuk pintu hati kita untuk memberi ruang untuk hati Tuhan terhadap krisis generasi yang ada di depan mata kita. Saya nggak tahu apakah ada statistik yang bisa membuka mengenai apakah anak-anak Tuhan banyak terlibat di dalamnya. Apakah pelayan-pelayan Tuhan adalah pelaku-pelakunya, ya kan? Ya, belum budaya LGBTQ dan sebagainya. Apakah circle pertama kita aman dari itu? Apakah anak-anak muda, teman-teman pelayanan, pemain musik, apa semua safe? Oke, saya masuk dalam Oke, saya masuk dalam inti saya. Inti saya gini, darurat generasi. Misalnya dalam tempat ibadah kita. Ini kan namanya juga misalnya. Gereja atau ibadah pemuda. Ada anak youth yang hamil di luar nikah. Gay atau lesbi atau terinfeksi HIV atau pakai narkoba. Apakah mereka akan terbuka di gereja kita? Apakah mereka akan terbuka dengan tim pastoral kita? Apakah mereka akan terbuka dengan ketua youth, dengan komsel kita? Kalau jawabannya tidak, berarti kita harus bebenah. Serius sekali. Berarti ada yang salah dari sirkulasi. Kita membangun tempat di mana hadirat Tuhan ada, tapi bukan safe place buat krisis generasi ada. Harusnya mereka ada di mana ketika mereka mengalami sebuah krisis? Di gereja. Gereja lah instrumen yang paling proporsional. Ada hadirat Tuhan, ada firman, ada anak-anak Tuhan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada teguran, ada hadirat Tuhan, ada jam-jam doa, ada konseling, ada pelayanan pelepasan, pemulihan hati Bapa, luka batin, retret reguler tiap tahun. Tapi kalau tempat kita hari ini tidak menjadi tempat yang aman untuk mereka bisa terbuka, berarti kita sedang kehilangan esensi dari yang kita bangun ini. Makanya banyak orang syok ketika mereka sadar, ketika banyak orang membangun cara ibadah yang lebih baik, Yesus membangun cara hidup yang lebih baik. Begitu. Makanya bagaimana kita akhirnya mampu berdiri di titik krisis generasi. Nah sebelum saya lanjutkan, saya nggak tahu ya, tapi mungkin 99% orang yang saya temui berjumpa dengan Yesus ketika dia dalam krisis, lalu Yesus hadir. Jarang orang menang lotre terus bertobat gitu. Titik terendahnya seseorang. Titik terendah. Yesus hadir di titik krisis kita, lalu disitulah hati kita jatuh cinta. Nah, waktu Yesus hadir di titik krisis kita, lalu kenapa kita tidak mau berdiri di titik krisis orang? Jadi kita harus jadi saluran berkat itu kegelisahan dan keresahan saya gitu. Beberapa orang menganggap ya itu normalnya. Karena Tuhan sudah memulihkan kita, ya kita menjalankan hidup yang lebih baik. Makanya banyak orang senang ketika seseorang juara pertandingan bola, lalu dia membuka bajunya, di dalam ada tulisan
pujian kepada Yesus. Wah, tapi resah saya adalah Yesus hanya diletakkan pada sang juara. Bagaimana kalau dia kalah? Bagaimana kalau dia nggak naik kelas? Siapa yang mau kasih penghargaan buat orang-orang gagal? Siapa yang mau kasih penghargaan? Makanya kadang-kadang kita letakkan Yesus pada semangat kompetitif. Akhirnya itu yang dibangun. Pelayanan siapa lebih baik? Pembicara siapa lebih baik? Radio siapa lebih baik? Ketika sudah ada di atas ya, baru. Iya, baru Yesus diberitakan dalam dan dipermuliakan dalam kemenangan. Ya itu nggak salah. Benar-benar. Waktu orang terima penghargaan, ya saya juara, terima kasih buat Tuhan Yesus. Wah, disitulah cara kita mempermuliakan Yesus. Tapi bagaimana dengan orang gagal? Gimana dengan orang-orang dalam sebuah krisis? Makanya krisis, keresahan saya adalah ketika generasi ini krisis, nggak ada ruang, nggak ada tempat. Gak ada naungan. Saya dulu sebelum bertobat ya pernah ikut retret 3 hari, lalu hari kedua saya dipulangin sama peserta karena dipikir saya ini sulit banget bertobat. Ya itu long story lah, saya punya background yang cukup kompleks. Tapi mereka pulangin saya gitu. Panitia telepon taksi, saya dipulangin di Lembang. Di Lembang, iya. Terus gimana tuh dipulangin? Udah pulang aja. Ya pulang aja karena statement terakhirnya adalah kamu tuh kayak Yudas Iskariot, pengkhianat Yesus. Itu kan justifikasi ya. Nah, ya benar. Ya, saya share firman ya, boleh ya, saya izin ya. Ada satu tokoh kontroversi yang buat saya banyak belajar dan saya menghidupi banyak nilai baik dari tokoh ini. Nah, sebelum kita belajar dari tokoh ini, tolong jangan memberikan stigma negatif dulu, karena tokoh itu adalah Yudas Iskariot. Apa yang muncul di otak kita ketika kita mendengar kata Yudas Iskariot? Sulit berpositif, ceria, sulit. Karena dari sekolah minggu sampai sekarang bahkan nggak ada Yudas Iskariot Ministry itu nggak ada, kecuali band metal yang lebih banyak ke penghujatan. Nggak ada, itu bukan segmen populer. Oke, saya bacakan sedikit ya apa yang ditulis dalam Alkitab. Matius 27 ayat 3 sampai 5, kaitannya dengan krisis generasi. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Pertama dia menyesal. Kita lihatlah ini air mata buaya apa enggak. Kalau orang nyesal doang, enggak ada tindakan selanjutnya. Kayak anak yang bungsu kan ketika dia menyesal, dia balik dong. Dia enggak diam di kubangan itu. Bagaimana dengan Yudas? Dia menyesal, lalu dia kembalikan uangnya. Saya rasa itu mirip Sakeus kan. Ketika dia menyesal, utang adalah utang. Makanya jangan orang bilang, oh saya udah bertobat. Utang bayar biar udah bertobat, gak ada urusan. Nah Yudas, dia tahu persis uang segala-galanya buat dia. Dia berani jual Yesus karena uang. Tapi dalam penyesalannya dia, penyesalan itu kualitasnya sekualitas apa? Sekualitas uangnya dikembalikan. Dan waktu saya melihat uangnya dikembalikan, berarti inti dari apa yang paling besar di hatinya dilepasin sama dia. Untuk penyesalan. Lalu ayat keempat bilang gini. Dan aku berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Yudas mengaku dosa. Kita tahu ya 1 Yohanes 1 ayat 9, siapa yang mengaku dosa maka Tuhan itu setia dan adil. Kan dia tahu persis karena dia tahu juga hatinya Yesus. Pengakuan dosa selesai. Ada konsekuensi tapi di mata Tuhan pengakuan itu selesai. Yudas nyesel, Yudas balikin duit, Yudas ngaku dosa dan Yudas datang ke tempat yang tepat menurut saya. Bait Allah. Dan ketemu dengan hamba Tuhan, tua-tua agama. Jadi menurut saya rangkaian pertobatan Yudas kayaknya sudah sesuai SOP. Tapi kenapa masih? Nah, tapi ada satu statement. Respon baliknya dia dari tua-tua bilang gini. Tetapi jawab mereka, apa urusannya kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Apa yang terjadi setelah itu? Yudas gantung diri. Karena ketika seorang hamba Tuhan tidak mau berdiri di titik krisisnya, maka Yudas berpikir Tuhan pun nggak mau ngurus dia. Kalau Tuhan sudah nolak, final.
Final. Mau ngapain lagi? Jadi lebih baik mati karena udah di titik itu. Kenapa dia bisa memutuskan final? Karena yang melakukan hamba Tuhan. Dikira hamba Tuhan itu kan pasti tahu lah apa yang Tuhan mau gitu kan. Wakilnya Tuhan nolak. Wakilnya Tuhan nolak. Jadi makanya di dalam cerita Yudas ini saya tidak meyakini keterbukaan itu awal dari pemulihan. Keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Terus nanti bisa dia penghakiman. Konsekuensinya apa? Jadi buat saya penerimaan dan pengampunan itu awal dari sebuah pemulihan. Banyak orang diminta terbuka tapi nggak diterima. Itu kan interogasi namanya. Nah makanya penyelesaian krisis, apalagi banyak gereja percaya, termasuk saya percaya, bahwa ini adalah masa tuaian besar terjadi. Ya, artinya orang mempercayai bahwa Bandung bagi kemuliaan Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa. Nah buat saya nih, kacamata saya, penuaian sejatinya adalah kembalinya Yudas Iskariot ke gereja Tuhan. Pertanyaannya, mana yang gak siap? Yudas apa kita? Ketika kita kedatangan, banyak orang dalam tanda kutip, maaf akhirnya saya pakai kata ini, psikopat. Karena mereka tidak berharap orang ini bertobat. Mereka berharap orang ini mati karena kesalahannya. Banyak orang berekspektasi, orang-orang yang sudah melakukan kekejian di mata Tuhan harus menanggung konsekuensi. Tidak bertobat tapi nanggung konsekuensi, dan inilah menjadi sebuah pemikiran dalam personal saya bahwa darurat generasi ini akan sulit terselesaikan ketika kita hanya sibuk menjangkau tapi tidak sibuk mempersiapkan rumah internal kita menjadi instrumen yang proper, punya kemampuan. Makanya kira-kira kalau sebagian besar anak-anak muda dengan HIV/AIDS mau bertobat dan datang ke gereja, berapa yang siap untuk menerimanya? Berapa yang mengucilkan mereka? Karena saya 15 tahun hidup dengan mereka, ODIF, orang dengan HIV/AIDS. Itu salah satu core pelayanan saya selain narkoba, korban-korban human trafficking, orang dengan HIV/AIDS, lalu prostitusi online, game online dan sebagainya gitu. Saya pernah bawa satu orang datang ke gereja dan mereka tahu ini seorang HIV dan setelah itu kursinya dibuang. Ya gitu loh. Iya. Sekarang gereja dan HIV/AIDS korelasi dan irisannya di mana? Misi, tim musik, tim pastoral, tempat mana yang paling aman mendarat buat teman-teman HIV/AIDS hidup dengan penyakit menular yang belum bisa disembuhkan. Tapi part dari manusia yang dicintai Tuhan. Akhirnya Yudas mengajarkan saya bahwa, saya mau tutup dengan ini, manisnya ditolak. Akhirnya orang-orang harus tahu bahwa kalaupun dia ditolak, di dalam Tuhan tetap ada kemanisan-kemanisan yang tetap bisa diterima. Ya, which is itu pun saya alami gitu loh. Orang dengan background saya pemakai narkoba, sulit diterima di mana-mana. Sulit dapat istri, sulit dapat kepercayaan pelayanan. 2003 saya daftar sekolah Alkitab lalu di-reject karena dipikir otak saya ini kurang mampu mengikut pelayanan di sana. Berkali-kali ditolak di sana di sini, dipertanyakan kalau mau jadi full timer dan sebagainya sampai hari ini. Tapi di dalam pemahaman saya, Tuhan itu kan gak bisa ditinggikan. Betul. Tuhan sudah maha tinggi. Tapi ada satu-satunya cara meninggikan Tuhan. Izinkan orang rendahkan kita. Jadi secara posisi kita makin rendah, maka Tuhan akan terlihat tinggi di dalam posisi yang dimana kita izinkan orang merendahkan kita. Makanya Alkitab berkata siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tuh, luar biasa ya. Benar. Jadi kita buat generasi-generasi yang mungkin sekarang nih yang banyak sekali hal-hal yang kita alami mungkin di luaran sana ya. Benar. Yang mungkin belum Kristen mungkin dari KTP dari lahir Kristen. Cuman biasanya karena pergaulan bisa jadi semuanya merubah gitu, kebiasaan-kebiasaan baik menjadi buruk ya. Jadi buat Sobat Dios nih mungkin kalau misalkan punya teman yang seperti itu atau mungkin diri sendiri ada yang menyadari gitu ya. Mulailah saat ini gitu ya bahwa
kalian itu berharga gitu. Jadi percaya bahwa Tuhan akan mengangkat kalian kalau kalian ya menyerahkan hidup kalian gitu ke Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan buat sobat Dio juga yang mungkin merasa diri saya kayaknya gak berarti, gak berharga gitu ya. Terus misalkan di gereja juga gak diterima kayak gitu. Ya serahkan aja lah, berdoa aja, percaya aja semuanya bahwa Tuhan bisa mengendalikan semuanya. Kan Tuhan yang maha kuasa gitu kan, bukan manusia ya kan. Tapi Tuhan bisa melakukan segalanya. Bener banget. Dan poin yang paling bangetnya buat Agnes tuh yang ya sebenarnya sih gak kepikiran juga kayak tentang yang Judas tadi ya. Iya ya. Kalau sebenarnya jangan datang ke bait Allah kan tanda kutip ya. Maksudnya kan dia udah melakukan hal-hal tadi itu. Udah kembalikan, setidaknya ya dia menyesal gitu. Tetapi karena dengan tindakan orang yang dia datengin, nggak menerima dia. Saya punya argumen. Wanita Samaria, seorang pelacur datang ke Yesus, selesai masalahnya. Yes. Sakeus ketemu Yesus, selesai. Yudas ketemu tua-tua, nggak selesai. Salah ketemu. Salah. Dan kasus-kasus bunuh diri itu nggak main-main. Ya, banyak sekali nih. Dilakukan dengan karena saya pernah melakukan percobaan bunuh diri, kita menjustifikasi penolakan itu udah kesimpulan akhir. Jadi buat apa? Makanya ngeri banget waktu kita melakukan sebuah tindakan penolakan rasis berdasarkan orang tahu kita nih anak Tuhan. Betul. Wah itu blundernya di situ. Itu berasa sakit hati banget gitu. Jadi Agnes tuh jadi berpikir gini, wah benar-benar kita memang harus hati-hati ya kayak Ria menanggapin dengan dan ini maaf nih kalau misalnya Agnes juga salah. Biasanya orang-orang yang merasa dirinya tuh nggak ada apa-apa lagi itu lebih sensitif kan. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngomongnya salah, ngawur dikit gitu kan. Mereka merasa kayak dihakimin dan akhirnya terjadi penolakan, benar nggak sih? Gitu. Bener. Jadi makanya memutuskan hal-hal yang ya tadi. Karena sudah terpuruk banget jadi nggak bisa mikir luas. Benar. Dan gini, ternyata mendirect orang dengan ketakutan itu menjadi senjata banyak portal-portal pelayanan. Kalau kamu nggak tertanam di sini, kamu akan hidup dalam kutuk keuanganmu. Bayangin ada seorang hamba Tuhan berani berkata, kalau kamu nggak bayar perpuluhan sampai ketemu di ICU sama saya, waduh, ngeri. Tapi itu literasi yang dibangun berulang-ulang, which is semangatnya baik, tapi itu menggunakan kontrol dan rasa takut, sehingga tanpa kemerdekaan orang akan taat. Tapi pada dasarnya orang akan berpikir Tuhan kayak gitu. Itu cacatnya di situ. Sedangkan Tuhan nggak kayak gitu. Benar. Karena dia melihat figur juga ya. Betul. Melihat figur juga. Kalau figurnya udah kayak gitu ya. Berarti kan Tuhannya kayak gitu. Makanya ini kalau pandangan teologi saya, kenapa Musa nggak masuk tanah perjanjian? Karena waktu Tuhan suruh ketok batu karang, dia banting loh batu. Kenapa marah segitunya bermasalah buat Tuhan? Karena kalau lo marah, umat akan berpikir Tuhan marah, padahal Tuhan nggak marah. Gitu. Betul. Berarti kita nih ya perwakilan Tuhan sebenarnya. Dan kadang kita nggak tahu kan orang itu tuh lagi terpuruk atau enggak gitu kan. Jadi kalau kita udah mengucapkan kata-kata yang merusak gitu, udah dead lah udah. Terakhir. Aku tuh sangat diberkatin ini Kak Jerry. Aku searching gitu. Jadi ada mungkin tuh Coki Pardede atau siapa ya. Pokoknya dia ngomong, gua tuh bukan Kristen katanya. Tapi gua nih di gereja. Nih gua berdiri di salib nih katanya bilang gitu. Bukan karena firmannya, bukan karena, tapi karena kasih yang dikasih. Terus bener ya. Itu saya tuh yang bener-bener jadi kayak blessing banget loh kayak ya memang orang-orang yang seperti itu tuh bukan cari tanda kutip ya, sorry ya, nama Yesusnya, firmannya. Jadi pribadinya saya bilang, wow, luar biasa. Karena kasihnya ya, karena kasih Tuhan. Karena banyak orang, dia kan seorang agnostik, tadinya Kristen. Kenapa orang sekarang memutuskan jadi seorang agnostik atau ateis? Karena mereka merasa Tuhan itu ngeprank. Berbuat baik, menyembuhkan, ujung-ujungnya harus jadi Kristen. Sedangkan waktu Yesus mengubah air jadi anggur, ada kok yang cuma datang minum anggur mabok doang terus pulang. Nggak ada SOP-nya harus jadi Kristen. Nah, kita bisa nggak melakukan kebaikan tanpa pamrih? Sedangkan
umat yang mau kita menangkan di Indonesia sudah hafal gerakan-gerakan kita. Mereka bilang, Bang, masa gara-gara Indomie gue pindah, gara-gara cukur rambut gue pindah, yang bener aja. Jualin ya gitu, malah dicengin saya sukanya Sarimi bukan Indomie. Tapi pendekatan-pendekatan itu kayaknya nggak relevan. Apa yang kita lakukan di Car Free Day itu dimunculin di YouTube dan diketawakan. Hatinya sih tulus, tapi kalau dibalik kita yang digituin, mau nggak kita? Itu kan ngeprank, iya kan? Itu kan ada orang lewat kita siram air, tahu-tahu kamu Kristen ya, itu barusan saya baptis lah, itu prank namanya. Nah jadi ternyata generasi sangat memperhatikan motivasi di balik kita, apa sih kebaikan di balik kita tuh apa? Gitu. Benar. Nah itu ya tadi ya buat Sobat Dios. Bener banget. Jatuhnya sih juga hikmat yang harus dapat juga ya. Ya beda-beda orang beda juga kan ya Kak Yeri ya. Jadi terus permasalahan setiap orang juga cara ngomongnya juga beda. Belakangnya juga. Ya itu dia tadi ya Sobat Dios ya. Buat Sobat Dios yang mau nanya boleh banget. Nah, mungkin ada yang relate nih dari kehidupan sehari-harinya ya kan. Dalam kehidupannya atau mungkin yang lagi menghadapi masalah yang lagi terpuruk juga boleh tanya-tanya ya sebenarnya solusi apa sih yang harus aku lakukan gitu. Betul ya. Langsung aja kirim ke nomor 0813-872272774. Dios Radio Voice of Inspiration. Kembali lagi dengan Agnes dan Kevin di sini. Dan juga pastinya tamu istimewa kita hari ini pagi siang ini yaitu Pendeta Yeri Patinasaran. Udah keren banget deh bahasanya tadi ya. Sekarang kita mau nanya-nanya nih, ada pertanyaan masuk dan Sobat Dios juga tetap diterima ya untuk Sobat Dios yang lain yang pengen nanya boleh. Nah dari Agnes dulu kali ya. Ya boleh. Nah gini nih Kak Yeri, tadi kan Kak Yeri bilang nih kalau misalnya kita sebagai anak-anak muda didatengin nih misalnya datang ke gereja kita dengan orang-orang pengidap HIV, narkoba ataupun mungkin kita nih kan sering gini nih, oke pasca tahun ini kita akan datang ke penjara misalnya gitu kan, akan selesainya mah udah cuman di situ gitu, selesainya nggak ada follow up, nggak ada karena mungkin keterbatasan kita nggak ngerti apa yang harus kita lakuin, kita nggak tahu mungkin ketika kita ngelihat dia lagi sakau, kita lagi ngapain, terus kita mau bantu kita nggak punya uang misalnya nih dan tindakan real apa yang harus kita lakuin nih buat teman-teman kita yang dalam keadaan seperti itu Kak Yeri? Ya ini pertanyaan yang menarik ya. Kan banyak orang pergi pelayanan ke penjara terus nguatin kan. Yang dia kamu sabar ya, yang kuat ya sabar ya. Nah pas orang dari penjara itu keluar nyariin dia, dianya nggak sabar. Handphonenya nggak aktif, lu nyariin gue, pasti minta pekerjaan. Nah itu, makanya gini, orang yang punya knowledge tentang bagaimana menghadapi belum tentu punya hati kok. Banyak kok yang ngerti soal HIV nggak peduli, banyak yang ngerti soal narkoba terus nggak peduli. Jadi poinnya bukan knowledge-nya. Makanya saya mau mengatakan sebuah asumsi, orang yang latar belakang narkoba lah yang paling efektif menangani pecandu narkoba. Oh tidak, masa saya harus jadi gay untuk menangin gay? Itu alasan sebenarnya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan mereka template, kehadiran aja. Bahkan bukan solusi yang keluar dari mulut kita, bukan literasi dan mulut kita. Doa sederhana, sesederhana doa makan. Bukan doa yang muluk-muluk gitu. Kita stay di situ aja. Meskipun kita nggak bisa memberikan solusi, uang nggak ada. Ya kadang kalau buat saya di posisi mereka nggak apa-apa nggak ada uang asal ada di situ dibanding ada uang nggak ada di situ. Gitu. Jadi tetap bertahan di dalam mendampingi dengan kekuatan utama adalah hadir. Jadi makanya kan ini sedihnya gini. Ketika generasi butuh hadir, orang jadinya tampil aja kan. Gitu. Orang merubah kehadiran dengan penampilan. Makanya ketika ada generasi, apa yang harus kita lakukan? Kebanyakan buat apa? Buat panitia dulu. Bikin event. Kelamaan. Iya kan? Event uang banyak, ini banyak. Nah gitu. Jadi kalau menurut saya patahkan dulu asumsinya bahwa saya nggak punya latar belakang HIV, saya nggak punya latar belakang narkoba, gay dan segala macam. Ya memang itu nggak terlalu dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah hati yang tulus, memperkenalkan. Dia berubah apa enggak pun itu bukan PR kita. Kan gini ya, Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang kasih pertumbuhan.
Tapi kan kita sering buat seminar pertumbuhan yang jadi porsinya Tuhan. Iya dong. Iya. Makanya sering blunder. Seminar pertumbuhan lo itu kan porsinya Tuhan. Makanya kita sering stres dalam pelayanan karena kita mengambil banyak part. Hadir aja. Dah itu jawabannya sih. Perhatian berarti ya, hadir perhatian. Jadi kalau dari pengalaman Kak Yeri sendiri nih, ketika dari masa yang itu ke masa yang sekarang gitu, itu apa yang membuat Kak Yeri bisa dalam posisi sekarang? Mandiri. Orang kayak saya nggak boleh bergantung dengan organisasi, komsel, bapak rohani. Nggak ada yang boleh jadi matahari dalam hidup saya. Saya bersama Tuhan, saya adalah matahari atas hidup saya sendiri. Pertempuran terbesar saya adalah pertempuran dalam kesendirian karena masalah saya stigma negatif. Gitu. Jadi saya nggak boleh bergantung dengan siapapun. Meskipun hampir semua orang datang. Kalau kamu nggak bergantung sama saya, kamu nggak mungkin bisa sembuh, kamu nggak mungkin bisa pulih. Mau dari BNN, dari gereja, dari pastor, bukan saya membangun spirit independen. Tapi dalam krisis saya nggak semua orang mau hadir. Artinya gimana dong solusinya kalau nggak ada yang hadir? Telan tuh pahitnya kesendirian, telan itu rasanya nggak enak ditinggalin, lalu bangkit bersama Tuhan. Seka air matanya, bangkit, jangan cengeng, jangan manja, gedein nyali. Ada Tuhan yang lebih besar menyertai kita, taklukin lagi masa depan sekalipun berjalan dalam kesendirian. Ya sekali lagi ini bukan statement populer, tapi buat saya semua orang harus memiliki kemampuan bertahan dalam kesendirian yang kuat. Maka saya gak percaya bahwa dibalik laki-laki berhasil pasti ada wanita hebat. Laki-laki tetap harus bisa jadi orang berhasil, ada atau tidak ada, karena ada Tuhan di dalamnya. Jadi saya tidak jadi gelandangan perhatian, gelandangan jadwal, gelandangan pelayanan, gelandangan sini, saya harus mau ikut ini. Jadi saya tidak merengek-rengek orang untuk menjadi bapak rohani saya. Yang which is kalau dia punya anak sakit pasti dipilih anaknya bukan saya. Pastilah. Makanya dalam sebuah prinsip kepemimpinan saya, pada akhirnya jangan sering-sering ikut orang, jangan sering-sering suruh orang ikutin kita. Karena realita hidup akan mengajar mendidik kita bersama Tuhan, memenangkan pertempuran dalam kesendirian dengan Tuhan. Jadi kalau misalkan siapa lagi yang bisa memaksa diri kita untuk berubah ya, kalau nggak diri kita sendiri ya. Betul. Oke. Terus misalkan nih Kevin mau nanya ya, ada pengalaman gitu kan, sama dulu temen ada pengalaman masuk gereja mau pelayanan, tapi sebelum pelayanan ditanyain dulu sama majelis-majelisnya gitu, latar belakang kamu apa gitu, terus pengalaman kamu apa gitu, pernah melakukan apa aja gitu, disebutin tuh semua semua hal-hal buruk gitu, pernah ngelakuin ini enggak, pernah ini enggak. Nah itu kan pasti ada tekanan tersendiri lah, mau pelayanan aja diginiin gitu kan. Kenapa gitu, mau pelayanan loh padahal, tapi kenapa kayak gini gitu, jatuhnya nggak jadi gitu kan, jatuhnya mundur. Nah itu gimana nih menyikapinya kayak gitu? Gini, kita definisikan pelayanan ya. Pelayanan itu menitik beratkan kepada kualitas hidup, bukan aktivitas. Sekarang udah blunder, orang tanya kan gimana kabar? Ya udah mulai choir, puji Tuhan. Loh kamu orang baru, share dulu ya, lu jadi jenjang karir kan pelayanan. Nanti kita lihat komitmen kamu, kalau udah ya kamu nanti akan jadi WL. Loh, ada apa dengan Asher? Ada apa dengan WL? Kenapa kita membangun sebuah tahta struktur yang gak ada pernah dalam benak Tuhan? Makanya sejatinya pelayanan terletak pada tingkah laku. Kalau hanya pada aktivitas pelayanan aja, maka banyak jagoan di bangku cadangan karena source-nya cuma itu doang. Begitu. Nah makanya karena ininya tingkah laku, kita nggak perlu pusing ketika jadwal pelayanan nggak ada. Karena bagaimana kita ngatur keuangan, gimana kita memperlakukan tetangga, gimana kita nggak nerobos lampu merah, gimana kita nggak buang sampah sembarangan, gimana kita beresin kamar kita sendiri dan berintegritas, itu esensi dari sebuah pelayanan. Baik di jadwal apa nggak di jadwal gitu loh.
Ya kan? Kalau kita nggak punya itu, pansos lah. Iya. Menurut saya, sehingga orang harus klarifikasi. Lo gini, sama ya, kayak pendidikan. Sekolah ada untuk mencerdaskan bangsa. Tapi yang diterima orang pinter, aneh kan? Yang udah pinter. Iya, sama. Dalam pelayanan juga pragmatis kan? Iya kan? Itu kan nanya CV. Apa-apaan sih gitu. Sedangkan tidak ada dalam benak Tuhan untuk menjustifikasi sebuah pelayanan berdasarkan klasifikasi apa yang dia pernah lakukan. Betul. Begitu. Jadi tidak mau menerima dari yang buruknya ya. Ya, menurut saya makanya kita perlu mandiri, sehingga kita nggak perlu ngerengek pelayanan yang kadang-kadang orang kasih justifikasi tertentu seperti itu. Jadi bingung mau kemana. Iya. Gitu kan. Menurut saya orang buka aja jalan pelayanan sendiri. Kalau jalan tertutup, bukalah jalan sendiri. Sendiri kemana. Gitu Contoh. Waktu saya mendampingi Coki Pardede, orang-orang HIV. Saya nggak pernah disebut tuh curi domba, ya karena memang nggak ada yang mau. Silakan. Kalau perlu domba saya yang kayak gitu nih bawa juga. Kan? Artinya saya punya ministry sendiri yang menyebabkan mungkin saya diundang di portal-portal besar loh, Deddy Kobuser, Daniel Mananta, Ari Lasso. Artinya saya bisa buka pelayanan sendiri ketika orang mengangkat portal pelayanan saya. Tidak ada yang membatasi. Menyenangkan kan? Betul. Aksesnya malah jadi lebih jadi besar. Jadi besar gitu. Orang-orang ya keren. Ini ada yang masuk lagi nih Kak Yeri. Jadi tadi kan Kak Yeri ngebahas tentang yang podcast tadi tuh yang ada yang jadi mualaf. Terus Kak Yeri bilang oh iya terus nggak nanggapin. Terus ada yang nanya bukankah katanya Tuhan Yesus memberikan firman jadikan semua bangsa muridku. Oke, itu menarik. Tapi lihat Yohanes 10 bilang gini, tidak ada seorang pun yang bisa masuk kalau bukan melalui aku, bukan kita. Jadi jadikan semua bangsa adalah lakukan porsi kita yang paling terbaik. Mengasihi, mencintai, mengampuni, memberikan ruang gagal dan memberikan ruang buat kedaulatan dan cinta Tuhan hadir. Bukan mengambil porsinya Tuhan dan memaksa orang itu percaya dan mengikuti kita. Gitu. Jadi gak semua orang disembuhkan Yesus. Ada yang bagiannya Yohanes sama Petrus di Bait Allah. Dia tahu persis. Jadi pemuritan itu sering digunakan sebagai satu platform menjadikan semua bangsa muridku sebagai ajang kompetitif. Sehingga kita melakukan kayak multi level marketing, nyari closingan. Aneh. Bro apa kabar? Kita ngobrol yuk. Ngobrol. Udah ada gereja belum? Loh. Gak ada ngobrol yang lebih santai. Iya gak pernah salah. Tapi Yesus selalu membangun hubungan dulu. Menjawab kebutuhan dulu. Memberkati dulu. Makanya dulu angkatan saya orang gue khotbah di atas bus, khotbah di ini, khotbah di tengah jalan. Orang mah gak tertarik. Karena kekuatan dari pemuritan menjadikan semua bangsa adalah hubungan. Itu core-nya Tuhan. Sekarang kalau kita ditodong senjata sama Yesus, suruh terima Yesus. Ya kita terima Yesus. Gini. Ya argumen saya. Saya bisa muridkan anak saya, jangankan orang lain. Dengan cara seperti itu. Dia taat 100%. Tapi dia gak pernah bisa ngomong gini. I love you dad. Ngapain? Saya bunuh. Potensi hubungannya. Makanya jadikanlah semua bangsa muridku tuh bukan ngeprank. Bukan ngeprank. Dan justifikasi seseorang masuk ke dalam sebuah, kita aja lah, siapa sih yang bisa membuat kita? Apakah orang? Ya pasti ada unsur Tuhannya lah. Gitu. Jadi jangan gegabah dan dengan seenaknya menjustifikasi bahwa kita berhak perang berstrategi pura-pura ini untuk memenangkan dan memaksa. Apalagi menakut-nakuti dengan neraka. Bisa jadi psikopat kita. Betul. Jadi orang kadang bertobat itu karena tingkah laku seseorang ya. Betul. Ya kan? Kalau misalkan kamu, oh ternyata orangnya kayak gini ya. Ke agama apa sih ya? Kristen ya gitu. Bolehlah gitu ya kan? Itu poin banget. Benar. Itu poin banget. Jadi sebenarnya sih jangkauan dengan apa sih istilahnya kelas-kelas tertentu tuh beda ininya juga sih ya. Iya, tapi ada satu semangat yang sama sih, bahwa prank itu nggak akan pernah maksimal. Ginilah, dibalikinlah ke kita. Kalau orang dengan agama lain datang ke kita dengan cara seperti itu, apakah kita akan tertarik dengan bantuan, dengan perbuatan cinta, tapi dengan pamrih? Kenapa kita buat itu ke orang?
Benar. Betul. Jadi ya itu ya tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi? Yang dari ini udah. Oke, berarti ini mungkin jadi penutupan kita ya di hari ini gitu, pembicaraan kita pada hari ini tentang generasi darurat ya. Darurat generasi ya. Jadi mungkin itu dia tadi, semoga bermanfaat ya buat Sobat Dios. Apabila Sobat Dios mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti boleh langsung aja kirimkan ke WA kami ya. Nanti bisa diresponi kembali mungkin lewat chat ya pribadi. Dan buat Sobat Dios semoga terberkati nih. Ya, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari khususnya nih buat yang ini nih dulu Kak Yeri. Orang-orang yang dalam keadaan Kak Yeri dulu. Ini ada yang dengerin nih, mungkin yang dia memang sedang relate banget gitu. Dia lagi terpuruk, dia lagi terus nggak ada orang. Apa yang harus dilakukan terus, gitu. Ada juga yang mungkin udah berpikiran pengen bunuh diri ntar sore nih. Iya, jadi kenapa Tuhan perlakukan kita dengan baik supaya kita kuat ketika orang lain perlakukan kita kayak sampah. Orang berhak justifikasi, kita juga berhak hidup tanpa mendengarkan perkataan orang. Saya rasa Tuhan kasih kita 2 kaki supaya kita nggak ada di tempat yang sama terus menerus gitu. Dan jangan lupa ada satu dosa yang banyak orang nggak sadar. Alkitab berkata, ketika kamu tahu harus berbuat baik, tapi kamu tidak mau melakukannya, kamu tuh berdosa. Kamu tuh berdosa. Jadi dosa cuek itu adalah sama bahayanya dengan ketika dia masih lakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar moral gitu. Jadi ya biarlah semangat mencintai Tuhan dan mencintai yang Tuhan cintai senantiasa membara dalam hati kita. Amin. Ya itu dia tadi ya pesan-pesan terakhir dari Kak Yeri Patinasarani. Semoga bermanfaat buat Sobat Dios semuanya ya. Dan mungkin kita mau tutup ya acara kita pada pagi hari ini. Semoga Sobat Dios juga dalam aktivitasnya, dalam kegiatannya terus mengandalkan Tuhan, terus mempunyai hubungan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan, karena itu hal yang kita alami lewat pribadi demi pribadi dengan Tuhan itu yang paling penting gitu ya. Kita punya pengalaman sendiri, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena siapa-siapa, tapi memang karena Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Bener lagi. Satu yang terakhir nih Kak Yeri, kalau ada yang pengen ngubungin Kak Yeri langsung, apakah boleh? Apakah bisa? Misalkan ada yang mau konsultasi atau apa? Mau gitu. Follow platform media sosialnya, kegiatannya, pengen kepoin tentang Kak Yeri, mau langsung konsultasi juga bisa. Mungkin di DM Instagram aja sih. Di DM Instagram. Instagramnya boleh disebutkan? Yeri@Patinasarani. Yeri@Patinasarani. Nah itu nih Sobat Dios, bagi kamu nih mungkin pengen ada yang pengen lanjut mungkin kalau diomongin di radio tuh mungkin agak terbuka, agak vulgar ya. Agak gimana gitu kan. Nggak terlalu privacy, jadi pengennya langsung pribadi ke Kak Yerinya, boleh banget, nanti bisa DM langsung ke Yeri@Patinasarani ya. Aduh aku suka belibet itu. Emang susah. Balik-balik gitu. Susah ya. Emang susah. By the way ini Kak Yeri ini Ambon Manado atau ini Manado. Kita yang ini dulu? Ambon Manado, ini ada Manado. Ini Ambon lagi nggak ada, Ambon lagi ke Bali. Ya ada penyiar kita orang Ambon juga nih Kak Yeri. Ada orang Sulawesi saya, ini juga. Jadi percampuran terus. Kak Yeri ini berarti udah berapa tahun nih dari pertobatannya sampai ini tahun ke-22. Wow. Oh, udah lama ya? Lama. Jadi selama 22 tahun berarti udah masuk terjun dalam pelayanan ini. Udah terjun. Terus Agnes lihat satu lagi nih, masih ada waktu. Satu lagi nih, Agnes lihat tuh Ayah Hadir itu apa itu Kak? Ayah Hadir adalah campaign di mana laki-laki itu nggak boleh berpikir bahwasanya hidup berkeluarga kayak beli mainan zaman dulu, di mana mainan baby-babyan adalah mainan perempuan, laki-laki perang-perangan. Jadi laki-laki harus berani mengambil tanggung jawab, jadi orang hebat di mata keluarga dulu, menjadi orang hebat dan tidak menjadi orang hidup dengan 2 identitas, di rumah beda, di luar beda, ya, dan merepresentatifkan Tuhan. Laki-laki yang mendidik anaknya supaya tidak kenal Tuhan pertama kali di sekolah minggu, tidak melepaskan anak remajanya di tanggung jawab ketua-ketua youth. Orang tua yang mengambil tanggung jawab blessing keluarganya, bukan dari pendeta hari Minggu, tapi dia
Itu sebenarnya campaign singkatnya tentang ayah hadir. Berarti figur ayah itu penting juga ya, penting banget ya. Ayah hadir mengasuh, itu sih poinnya. Keren. Ayahnya Kak Yeri juga keren. Ya keren banget. Ya, dari situ sih sebenarnya. Juga keren dalam mengatasi anak-anaknya. Oke Sobat Dios, gak terasa ya 1 jam kita bincang-bincangnya sama Kak Yeri. Nanti kapan-kapan kita undang lagi ya Kak Yeri ya. Siap. Ke Dios Radio. Jadi biar ada yang lebih berkelanjutan lagi. Jadi kalau misalnya Sobat Dios masih pengen tahu lagi atau pengen bertanya-tanya lagi, tadi bisa langsung ke lagi Instagramnya ya. Atau bisa hubungi lagi ke Dios, nanti kita kasih. Nanti kita sambungin ya. Ya kita sambungin. Oke kalau gitu terima kasih Kak Yeri sudah hadir di tempat ini. Sudah hadir ke berbagi pengalaman, berbagi ilmu lebih lagi ya. Kita doain ya Kevin ya biar pelayanannya semakin diperluas lagi oleh Tuhan. Amin. Banyak lagi orang-orang yang dimenangkan dengan caranya Kak Yeri. Ya kan dan setiap orang kan punya beda-beda destininya masing-masing. Oke kalau gitu saya Agnes dan saya Kevin dan juga Yeri Fatina Sarani. Kami undur diri siang hari ini dan kami pamit. God bless you. Bye bye. God bless you.